Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai yaitu ini the simple regression model regresi sederhana. Chapter yang bahas yaitu chapter 2 dalam buku Workbench Introduction Econometrics. Nah, kita harus tahu dulu model regresi sederhana ini apa. Nanti menggunakan satu variabel X saja dan satu variabel Y. Jadi menggunakan bagaimana melihat pengaruh dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Variabel bebas satu, variabel Y-nya satu. Jadi bagaimana pengaruh satu variabel X terhadap Y. Itu yang dikatakan dengan simple regression model. Atau kalau dalam Sukindro dia menyatakan bahwa regresi ini sangat berkaitan dengan studi ketergantungan satu variabel pada satu variabel lain yang menjelaskan jadi antara variabel yang menjelaskan dengan maksud apa, yaitu untuk menaksir atau meramalkan nilai rata-rata hitung dari variabel tak bebas yang dipandang dari segi nilai yang diketahui dalam variabel yang menjelaskan. Jadi ketergantungan variabel tak bebas itu yang dikatakan dengan Y terhadap apa, yaitu terhadap tadi variabel yang menjelaskan. Ini tak bebas, ini yang bebas. Ini variabel bebas. Jadi kalau simple hanya satu. Nah, kemudian yang kita lihat di sini adalah kita membahas yaitu mengenai ini. Simple linear regression model. Itu bagaimana menjelaskan Y yang dipengaruhi oleh variabel X. Linear, ada kata-kata linear di sini. Berarti linear ini sudah dipelajari dulu mungkin di dalam matematika. Ada fungsi linear. Apa itu fungsi linear? Pada saat kalau di matematika yaitu linear itu banyak ya. Yaitu pada saat X-nya itu berpangkat 1, kan begitu. Nah, kalau menurut Intrigator tahun 1996, jadi Intrigator tahun 1996, dia menyatakan bahwa linear itu banyaknya hubungan-hubungan ekonomi dengan hubungan-hubungan sosial itu adalah linear. Kemudian asumsi linearitas itu hanya pada parameter, bukan pada variabel modal. Jadi yang ini dia mengatakan bahwa dalam ekonometrika, jadi kalau ekonometrika, jadi kalau di matematika kan linear itu X-nya yang linear, misalnya AX tambah BY sama dengan C. Y akan sama dengan berarti Y akan sama dengan C dikurang dengan AX, ya kan? Y akan sama dengan C per B dikurang dengan A per B dari X. Nah, X itu linear pangkat 1. Nah, dalam ekonometrika, menurut Integrator tahun 1996, ada hal yang perlu diperhatikan dalam linearitas. Yang pertama yaitu hubungan antara ekonomi dan ilmu sosial itu linear. Ekonomi dan sosial itu linear. Kemudian yang kedua yaitu penerapan asumsi linearitas. Jadi asumsi linearitas itu adalah linear dalam parameter, bukan linear pada variabel. Jadi bukan di X-nya ini dia yang linear, tapi yang linear itu yaitu di ini parameternya. Dia linear, tidak boleh berpangkat 2 di sini. Kalau ini boleh. Terus yang ketiga, model itu ditransformasikan dalam model linear. Maka bentuk transformasi seperti logaritma dapat dipakai. Jadi linearitas itu boleh ditransformasikan kayak logaritma dari X gitu. Nah, ini kan sebenarnya sudah tidak linear gitu kan. Tapi karena dia sudah ditransformasikan dalam logaritma, maka ini dikatakan dengan linear. Dan keempat, asumsi linearitas yaitu beberapa fungsi itu dapat didekati dengan tingkat ketepatan yang lebih besar ketika menggunakan fungsi linear. Mungkin
detailnya silahkan baca jurnal dari Unsukindro atau dari buku Gujarati, itu lengkap. Jadi kalau ini akan semakin smooth dia, maka akan semakin tepat dalam linearitasnya. Berarti kalau di dalam kurva, misalnya seperti ini. Ini adalah hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi misalnya harga dengan kuantitas. Misalnya ini adalah harga, kemudian ini adalah kuantitas barang, ini adalah X, maka ini adalah slope-nya. Nah, yang dikatakan dengan slope atau ini tadi ya, linear dalam parameter, berarti ini adalah rise, ini adalah run. Nah, slope atau MPC itu adalah rise per run. Nah, ini misalnya adalah B1, ini adalah 1. Nah, itu akan sama dengan yang berada di sini. Ini 1, ini B1. Ini bahwa ukuran B1 itu sama, parameternya sama. Jadi Y itu akan sama dengan A ditambah dengan B1X. Jadi B1-nya ini adalah linear, dia berpangkat 1. Berbeda dengan kalau misalnya seperti ini. Yang non-linear itu, kalau misalnya kurvanya seperti ini. Slope dari kurvanya itu memiliki berbeda-beda. Ini adalah X, ini adalah kuantitas barang atau Y. Di titik A untuk 1 ini 1 ya, berarti ukurannya 1 sebanyak ini. Kan sama besarnya nih. Nah, slope-nya itu berbeda dia. Padahal kan jaraknya nih sama nih, penambahan 1 nih. Tetapi ada perbedaan dalam slope. Ini B1, ini adalah B2. Tidak sama dia. Maka ini yang dikenal dengan non-linear dalam parameter. Parameternya tidak sama. Sedangkan kalau ini sama. Itu maksud dari simple linear regression. Jadi linearnya ini adalah linear dalam parameter. Kemudian yang ini adalah contoh dalam persamaan. Nah, ini kan dibuat nih persamaan. Jadi persamaan itu dalam sebuah populasi adalah Y terdiri dari B0 ditambah dengan B1X1 ditambah dengan U. B0 ini adalah intercept, kemudian B1 tadi yang parameter. Slope ya, slope parameter, kemudian X1 adalah variabel bebas yang X1. Nah, ini hanya satu variabel X dan satu variabel Y, maka dikenal dengan variabel regresi sederhana. Dan di sini ada U atau error term atau disturbance. Jadi terkadang ada juga yang membuat di sini yaitu error. Jadi kadang ditambah error, itu sama aja. Jadi kalau di buku WordRes itu dikenal dengan U atau unobserved variable. Variabel yang tidak diteliti dalam penelitian. Jadi yang diteliti hanya si X1. Maka ada variabel lain yang tidak diteliti. Nah, variabel lain yang tidak diteliti inilah yang dikatakan dengan unobserved variable ini. Tadi Ibu buatnya X1. Jadi karena dia hanya satu variabel, maka sebenarnya ini adalah Y sama dengan B0 ditambah dengan B1 dari X ditambah dengan U. Jadi X-nya itu 1. Nah, kemudian bagaimana untuk menginterpretasikan model regresi sederhana ini? Makanya, studi how Y varies with change in X. Yaitu bagaimana perubahan variasi Y akibat dari perubahan X.
Artinya apa? Ini turunannya apa? Gitu. Jadi akibat dari perubahan Y ini, akibat perubahan X ini berapa perubahan Y? Makanya kita menganalisis yaitu bagaimana perubahan nih Y akibat dari adanya di matematika ya. Jadi do-nya ini do melingkar karena hanya satu variabel X. Do Y terhadap do X. Bagaimana perubahan dari Y akibat adanya perubahan X itu maka diperoleh nilai B1. Jadi misalnya di sini adalah 0,5. Artinya bahwa ketika terjadi peningkatan X sebesar 1 poin, maka akan menyebabkan Y berubah sebesar 0,5 kayak gitu. Ini adalah untuk interpretasi B1. Nah, itu kapan? Yaitu sepanjang turunan perubahan dari U akibat adanya perubahan X itu adalah sama dengan 0. Gitu. Jadi harus ada syaratnya yaitu pada saat du per dx sama dengan 0. Nah, jadi terlihat bahwa di sini B1 ini adalah seberapa banyak variabel dependen itu akan berubah akibat dari perubahan satu unit dari X1. Nah, dengan asumsi apa? Yaitu dengan asumsi ini adalah sama dengan 0. du per dx itu adalah tetap. Jadi simple regression model ini adalah jarang diaplikasikan dengan praktek, tetapi bahasan ini sangat bermanfaat untuk alasan pedagogika. Nah, sebagai contoh nih, contohnya adalah hasil kedelai dengan pupuk. Ini adalah hasil kedelai, kemudian B1 yang digunakan adalah pupuk. Jadi faktor yang mempengaruhi hasil kedelai hanyalah si pupuk. Asumsinya unobserved variabel atau variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini, yaitu kayak curah hujan, kualitas tanah, kemudian hadirnya parasit, itu dinyatakan dengan unobserved variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Maka B1 ini adalah mengukur seberapa besar efek dari penggunaan fertilizer atau tadi pupuk dalam menghasilkan kedelai. B1. Kemudian ada contoh sederhana yaitu upah dalam perusahaan misalnya. Maka yang mempengaruhi adalah tingkat pendidikan di sini. Kemudian ada unobserved variabel yang tidak diteliti seperti pengalaman kerja, kemudian masa kerja dengan majikan, kemudian etos kerja dan intelijensi atau kepintaran. Jadi semakin tinggi pendidikan nanti berapa upah. Jadi hanya satu variabel di situ. Nah, dalam penelitian regresi sederhana ini, maka kapan adanya kausal interpretasi, yaitu kapan adanya interpretasi yang saling berhubungan ya. Semakin tinggi upah gitu, semakin tinggi pupuk maka semakin tinggi hasil. Berhubungan atau kausal berarti berbanding terbalik. Semakin tinggi yield maka semakin tinggi fertilizer. Nah, kapan itu? Nah, pada saat explanatory variable must not contain information about the mean of unobserved factor. Atau maksudnya yaitu kapan? Yaitu pada saat asumsi dari variabel penjelas tidak mengandung informasi mengenai rata-rata dari faktor yang tidak diobservasi. Artinya bahwa variabel penjelas tadi, si EDUK misalnya, EDUK itu tidak lagi berisi informasi mengenai rata-rata dari faktor-faktor yang tidak diobservasi. Contohnya ini intelijensi. Nah, intelijensi atau kepintaran itu pasti sangat berkaitan dengan EDUK, ya kan? Berarti di sini tidak akan terjadi yang namanya causal interpretation.
Kenapa? Karena intelijensi pasti itu sangat berkaitan dengan pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, berarti pasti orang itu memiliki intelijensi yang tinggi. Jadi rata-rata dari intelijensi pasti tidak akan sama dengan nol. Maka ini bukanlah sebagai causal interpretation. Tapi kalau misalnya intelijensi tidak berhubungan dengan edoks, maka bisa kita nyatakan dia sebagai causal interpretation. Nah, itu dasarnya dulu. Nanti kalau olah datanya mudah itu nanti akan dibahas. Yang teorinya dulu semoga segera. Nah, dalam regresi itu pasti kita butuh data. Nah, sebelum data itu kan kita ambil bukan semua populasi, tapi biasanya kita ambil sampel. Nah, dari mana datang sampel? Berarti kita lihat dulu populasinya. Nah, populasi dalam sebuah regresi. Maka kita bahas dulu yaitu populasi regression function, fungsi regresi dari populasi. Nah, fungsi regresi populasi ini yaitu asumsinya bahwa, asumsi menyatakan bahwa conditional mean in independence itu adalah B0 ditambah B1X. Artinya bahwa nilai rata-rata variabel dependen bisa diekspresikan sebagai fungsi linear dari variabel penjelas. Jadi rata-rata dari variabel dependen itu dinyatakan sebagai fungsi linear dari variabel penjelas, rata-ratanya. Jadi ada populasi, kemudian rata-rata variabel penjelas tadi, maka itu dikatakan dengan fungsi linearnya. Itu dalam segi fungsi. Nah, kalau kita lihat di gambar, nah ini secara rata-rata, nah di sini dia berada. Di mana rata-ratanya ini nanti diperoleh yaitu B0 ditambah B1X. Kalau sederhananya Ibu catatkan di sini. Bentar ya.